Tidak banyak orang dan pada umumnya orang tidak suka untuk dikoreksi. Apalagi dia adalah orang yang sebenarnya sudah tahu banyak tentang banyak hal. Ketika dikoreksi mungkin dia akan protes dan merasa tidak senang. Dan kebiasaan untuk tidak mau dikoreksi ini sebenarnya merupakan kebiasaan buruk di dalam hidup kita, bahkan perjalanan menuju kedewasaan kita bisa mandek. Juga di dalam pertumbuhan iman kita. Tanpa koreksi, tanpa pendisiplinan dari Tuhan, hajaran bahkan pukulan yang penting dan baik, maka tidak akan ada jaminan untuk kita menjadi matang dan dewasa. Bukankah orang-orang yang lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang bersikap baik, yang menjadi makin matang di dalam kehidupannya, mengalami masa-masa di mana dia dikoreksi, masa-masa di mana dia dipukul, dihajar, didisiplin. Dan istilah disiplin sendiri sebenarnya bukan semata bicara soal didikan. Bukan bicara semata sebuah edukasi untuk orang mengetahui sesuatu atau mendapat informasi tentang sesuatu atau menjadi pribadi yang terpelajar dalam hal sesuatu. Tetapi bicara yang namanya disiplin itu adalah betul-betul menjadikan seseorang itu berjiwa murid, mau belajar dan tak pernah henti untuk belajar. Dan karena itu sebagai orang percaya, apalagi yang disebut sebagai disciples atau murid-murid Tuhan, betapa pentingnya untuk kita membangun sebuah pola dan kebiasaan untuk mau didisiplin. Kita perlu menerima disiplin yang dari Tuhan agar kita menjadi pribadi dan anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian. Pertama dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 11-12 dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Hai anakku, jangan tolak teguran Allah dan jangan marah atas peringatannya. Tuhan menghajar orang yang disayanginya seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Lalu Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 10 juga dari Alkitab versi mudah dibaca. Kamu adalah anak-anak Allah dan Dia mengatakan firman yang menghibur kamu. Kamu telah melupakan kata-kata ini. Hai anakku, jangan anggap enteng jika Tuhan membuat engkau berdisiplin. Dan jangan putus asa jika Tuhan mengoreksi engkau. Bapa kita di dunia ini menghukum kita untuk waktu yang singkat. Mereka menghukum kita dengan cara yang dipandangnya paling baik. Tetapi Allah menghukum untuk menolong kita, sehingga kita dapat menjadi kudus seperti Dia. Apa yang disampaikan dalam dua sabda Tuhan, satu dari perjanjian lama yang lalu kemudian dikutip oleh penulis surat Ibrani, di dalam perjanjian baru mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang mendisiplin anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang baik, dan Bapa yang baik bukan Bapa yang tidak pernah menegur dan mengoreksi anak-anaknya. Tetapi di dalam relasi yang sehat ada koreksi. Dalam relasi yang baik ada koreksi, mengingatkan, menegur, bahkan bisa memarahi atau tidak jarang memukul dengan cara yang baik agar orang itu sadar tentang yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang harus dilakukan, dan yang mana yang salah yang menyebabkan dia dipukul. Dan inilah sebenarnya sebuah pembelajaran yang tidak mudah diterima. Orang memang ketika dikoreksi biasanya tersinggung. Karena ketika dikoreksi dipandang dia merasa direndahkan atau dia tidak diperhatikan. Padahal koreksi adalah sesuatu yang untuk membenarkan. Kalau kita mengoreksi sebuah tulisan untuk membetulkan sesuatu yang salah. Dan inilah sebenarnya yang ada dalam kandungan disiplin yang Tuhan kerjakan. Berbeda dengan disiplin yang manusia lakukan, yang seringkali dipandang sebagai satu amarah, murka, pukulan yang menyakitkan, yang akhirnya malah bukan membina tapi membinasakan. Tetapi disiplin yang dari Allah adalah justru untuk membina, untuk menjadikan pribadi itu menjadi matang, kuat, dan dewasa. Teguran dari Tuhan, amarahnya, peringatan-peringatannya, itu justru untuk membuat seseorang menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang indah di mata Tuhan, dan pribadi yang diperindah oleh Tuhan, sejauh kita mengindahkan suara Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan dalam dua bagian sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kita untuk belajar menerima disiplin. Menerima disiplin yang Tuhan kerjakan.
Memang disiplin manusia terbatas, tapi disiplin Tuhan adalah sebuah disiplin yang malah menghibur. Dikatakan tadi dalam ayat yang kelima Ibrani pasal 12. Dia mengatakan firman yang menghibur kamu. Kamu melupakan kata-kata yang menghibur itu, yaitu jangan anggap enteng jika Tuhan membuatmu berdisiplin. Jangan putus asa jika Tuhan mengoreksimu. Dengan kata lain, bahwa penulis surat ini ingin beritahu bahwa yang namanya disiplin oleh tangan Tuhan itu adalah sesuatu yang menghibur. Kita harus bersyukur saat kita ditegur oleh Tuhan. Kita harus bersyukur saat kita dikoreksi oleh Tuhan, karena berarti Dia masih sayang kita. Dia masih ingatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam sebuah jerumus akan kesalahan yang makin jauh dan makin membuat kita tidak sadar diri. Tapi Tuhan justru menghukum kita seperti Bapa yang menghukum dengan satu cara yang paling baik, menghukum untuk menolong dan menyelamatkan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang matang. Dan jangan lupa disebutkan kata Bapa, yang berarti disiplin yang Tuhan kerjakan itu adalah sebuah disiplin untuk supaya hubungan makin terjalin. Disiplin yang bukan menjaga jarak, memarahi lalu mengabaikan dan tidak mengingatkan dia atau menjelaskan kenapa saya marah kepada dia. Tetapi disiplin Tuhan itu membuat hubungan makin terjalin. Dan kalau hubungan dengan Tuhan makin terjalin, maka hubungan dengan sesama juga makin terjalin dengan baik. Dan kalau hubungan sudah makin terjalin dengan baik, kedewasaan juga makin terjamin dengan baik. Karena itu, mari kita ingat bahwa disiplin oleh tangan Tuhan itu selalu seperti Tuhan sedang memilin kita, memintal kita agar makin terjalin kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, dan makin kedewasaan kita terjamin. Mari kita belajar dan bersyukurlah saat ada teguran dari Tuhan, saat Tuhan ingatkan kita lewat berbagai macam cara, entah penyakit, entah kebangkrutan, entah kegagalan, entah berbagai macam pergumulan. Tuhan mau mengoreksi hidup kita agar relasi dengan Dia makin terjalin, agar dewasa kita akan makin terjamin. Selamat didewasakan, selamat didisiplin oleh kasih Tuhan. Amin.